Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Wawan Abzani. Saya adalah dosen di Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Universitas 45 Mataram. Pendidikan terakhir saya saat ini adalah S2 Magister Sains dari program Pasca Sarjana Magister Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering Konsentrasi Teknik Budidaya di Universitas Mataram. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah yang linier dengan pendidikan terakhir saya saat ini, yaitu mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Lahan Kering. Teknologi Budidaya Tanaman Lahan Kering adalah mata kuliah yang mengajarkan alternatif cara untuk membudidayakan tanaman dengan menggunakan teknologi dan tanaman yang mendukung pertanian di lahan kering. Dengan melihat peluang budidaya tanaman di lahan kering terkait dengan penurunan produksi bahan pangan nasional yang dirasakan saat ini dan disebabkan oleh semakin sempitnya luas lahan pertanian yang produktif seperti lahan sawah atau lahan basah. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami pentingnya pertanian di lahan kering guna mempertahankan dan meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan di lahan kering. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan diampu oleh 1 dosen dengan proses belajar berupa tatap muka di dalam kelas dan daring pada platform Google Classroom. Mata kuliah ini juga memberikan penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, dan kegiatan praktikum lapangan di lahan kering. Kesungguhan saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang dosen dapat dilihat dari dedikasi saya dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah Dharma Pengajaran. Dalam Dharma Pengajaran, saya menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yang berarti menyampaikan atau penyampaian adalah suatu proses cara penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga dapat diterima dengan baik oleh peserta didik yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek kemampuan umum, dan aspek kemampuan khusus. Dari capaian pembelajaran lulusan tadi, maka kemudian diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, memahami konsep dasar pertanian secara konvensional dan organik, baik pada lahan kering maupun lahan basah. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan pertanian secara menyeluruh. Yang ketiga, menerapkan pemikiran logis dan inovatif untuk merekomendasikan penyelesaian masalah secara tepat pada bidang pertanian. Yang keempat, mempraktekkan teknologi tepat guna pada budidaya tanaman di lahan kering. Selanjutnya, dari 4 capaian pembelajaran mata kuliah tadi, kemudian diturunkan menjadi 14 sub capaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian didistribusikan pada 14 kali pertemuan pembelajaran, tidak termasuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun bahan kajian dari mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Lahan Kering adalah yang pertama, membahas mengenai konsep dasar pertanian konvensional dan organik. Yang kedua, mengenai pertanian terpadu. Yang ketiga, pertanian lahan kering dan lahan basah. Yang keempat, hortikultura di lahan kering. Yang kelima, teknik budidaya tanaman di lahan kering. Yang keenam, mengenai permasalahan pertanian. Yang ketujuh, pengembangan pertanian di lahan kering. 8, pandangan-pandangan keliru dan manfaat lahan kering. 9, fisiologi tanaman lahan kering. 10, penanggulangan masalah di lahan kering. 11, inovasi teknologi pertanian lahan kering ramah lingkungan. 12, pertanian organik di lahan kering. 13, teknologi tepat guna sederhana untuk mendukung budidaya tanaman di lahan kering. 14, praktek budidaya tanaman di lahan kering Kabupaten Lombok Utara. Untuk mendukung pengajaran saya di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang relevan, termasuk referensi dari buku dan artikel yang sesuai dengan materi pembelajaran ini. Termasuk diantaranya beberapa karya tulis saya sendiri, baik berupa buku maupun artikel yang telah dipublikasikan. Aplikasi yang menunjang perkuliahan ini adalah aplikasi Siasima, di mana pada aplikasi ini mahasiswa bisa mengetahui jadwal kuliah, melakukan absensi, dan melihat nilai akhir. Demikianlah aspek delivery yang saya terapkan pada proses pengajaran.
Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction yang berarti interaksi adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa dengan tujuan untuk mempertahankan fokus mahasiswa pada materi yang sedang disampaikan guna mencapai capaian pembelajaran. Proses interaksi yang saya lakukan dalam proses pengajaran mengacu pada metode pembelajaran SCL atau yang biasa dikenal dengan Student Centered Learning, yang berarti pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dengan tujuan agar mahasiswa lebih mandiri dalam menggali ilmu terkait mata kuliah yang dipelajari. Metode pembelajaran SCL yang saya terapkan dalam proses pengajaran adalah: yang pertama, pembelajaran interaktif. Dosen memaparkan materi, kemudian menyisipkan pertanyaan setelah menyampaikan beberapa slide materi. Lalu meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemudian meminta mahasiswa lainnya untuk menanggapi jawaban tersebut. Berikutnya yang kedua adalah contextual learning. Dosen memberikan gambaran materi pembelajaran mengenai kondisi yang terjadi secara aktual melalui media pembelajaran, sehingga mahasiswa lebih memahami materi yang disampaikan. Berikutnya, yang ketiga, metode pembelajaran small group discussion, yaitu metode dengan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian, meminta setiap kelompok untuk membahas materi yang sudah ditentukan. Setiap kelompok mempresentasikan materinya, kemudian kelompok lain akan memberikan pertanyaan dan sanggahan. Berikutnya, yang keempat, metode pembelajaran think, pair, share. Dosen memberikan permasalahan untuk didiskusikan bersama pasangannya. Kemudian, membagikan hasil diskusi tersebut kepada temannya yang lain untuk mendapatkan pertanyaan, sanggahan, bahkan pembenaran. Berikutnya, yang kelima adalah metode pembelajaran discovery learning. Pada metode ini, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan materi pembelajaran, kemudian membuat hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Platform yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah Google Classroom, yang digunakan untuk melakukan perkuliahan secara daring, mengirimkan tugas, dan mendownload materi pembelajaran. Itulah bentuk aspek interaction yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Berikutnya, aspek assessment, yang berarti penilaian, adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa guna mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Komponen penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah ujian tengah semester 20%, tugas 20%, ujian akhir semester 20%, keaktifan di dalam kelas 20%, kehadiran 20%. Dengan total presentasi penilaian berjumlah 100%. Adapun rubrik penilaian yang saya gunakan pada proses pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Demikianlah penjelasan tentang implementasi DIA dalam proses pembelajaran yang saya jalankan. Berikutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas dengan menerapkan DIA. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ke kelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi budidaya tanaman lahan kering. Sebelum kita mulai materinya, saya minta Ketua Kelas dulu untuk memimpin doa. Silakan Ketua Kelas. Bila teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, bila kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa perkuliahan yang perlu dipahami. Yang pertama adalah ujian tengah semester, nilainya 20%. Kemudian tugas 20%, ujian akhir semester 20%, keaktifan dalam kelas 20%, kehadiran 20%. Nah, dan juga ada aturan mainnya teman-teman. Untuk dosen berpakaian rapi dan tidak boleh merokok dalam kelas.
tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang menyinggung entitas dan agama. Nah, sedangkan untuk mahasiswa yang terlambat lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan untuk masuk ruangan. Nah, itu aturannya teman-teman. Berpakaian rapi dan sopan, tidak diperbolehkan merokok, dan tidak diperbolehkan untuk memplagiat tugas UTS atau UAS. Paham ya? Paham. Oke, kita mulai. Nah, jadi deskripsi mata kuliah ini adalah suatu alternatif cara untuk membudidayakan tanaman di lahan kering, baik dengan menggunakan teknologi ataupun tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Nah, ada pembelajaran, capaian pembelajaran yang harus dipenuhi di sini. Mahasiswa mampu mematuhi dan melaksanakan kontrak perkuliahan, mendefinisikan dan menjelaskan konsep dasar pertanian secara konvensional dan organik, serta kaitannya dengan pertanian lahan kering. Oke, nah agar bisa mencapai capaian pembelajaran ini, maka ada indikator yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pertanian secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pertanian konvensional dan organik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran mengenai pertanian lahan kering. Yang keempat, mahasiswa mampu mendefinisikan lahan kering sesuai referensi. Oke. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan peluang pengembangan pertanian di lahan kering. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teknologi pertanian lahan kering. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi ramah lingkungan untuk pertanian berkelanjutan. Yang terakhir, yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan cara aplikasi teknologi pertanian ramah lingkungan pada sistem pertanian lahan kering. Nah, ini indikator yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Oke, nah ini ada referensi, ada buku-buku, jadi teman-teman tidak perlu beli. Sudah ada, saya siapkan linknya di bawah ini. Nah, ini sudah saya kirimkan lewat WA. Nanti bisa di-download untuk dipelajari bersama. Ada 12 buku dan artikel di sini. Ya, paham ya? Paham. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk materi, saya ingin mengenal dulu referensi teman-teman. Kita intermezzo dulu. Baik, ketika saya menyebutkan kalimat lahan kering, ya, lahan kering, apa yang ada di benak teman-teman? Kawan? Ketersediaan air terbatas. Sapi? Lahan yang tidak ada genangan air. Ada yang lain? Umam? Lahan yang tidak ada air cepat. Oke. Arif? Usaha terbatas karena mikrobia tidak tahan terhadap kekeringan. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Nah, jadi sudah mulai masuk ya. Nah, jadi dari preferensi yang sudah disebutkan tadi, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman memiliki preferensi yang berbeda-beda. Ya, ada yang lebih peka terhadap pendengaran, penglihatan, ada juga yang lebih peka dengan praktek. Namun di perkuliahan ini semua preferensi itu akan kita laksanakan dari teori sampai praktiknya. Oke, paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini orang lagi ngapain? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya? penyiapan penyimpanan padi untuk pemindahan tanaman. Oke. Pindah tanam. Oke, baik, tepuk tangan. Jadi benar ini adalah kegiatan pertanian yaitu penyiapan benih padi ya. Nah, ini ada yang tahu ini orang lagi ngapain? Ya? Memupuk. Apa? Pemupukan. Oke, pemupukan dengan menggunakan Pestisida. oh iya, ini pemupukan pupuk seperti pupuk kimia ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat pertanian konvensional atau pertanian modern adalah sistem pertanian yang menitik beratkan pada penggunaan pupuk kimia. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada, ini orang lagi ngapain? Pupuk organik. Kemudian pupuk organik, ya kebalikan dari yang tadi. Nah, kalau yang pertanian organik ini dia lebih menitik beratkan pada penggunaan bahan-bahan alami, dan ini biasanya ramah lingkungan, dan lebih ramah lingkungan kalau penggunaan pupuk organik. Oke, nah ini ada pertanyaan.
Ada yang bisa jawab? Apa perbedaan pertanian konvensional dan organik? Ada yang bisa jawab? Agis? Perbedaan pertanian konvensional dan organik. Konvensional itu lebih menggunakan anorganik atau bahan-bahan kimia. Sedangkan pertanian organik adalah pertanian yang menggunakan sisa-sisa dari makhluk hidup yang didaur ulang. Salah satunya seperti kompos, mol, dan lain sebagainya, Pak. Sedangkan pertanian konvensional itu lebih cepat panen karena menggunakan bahan kimia. Sedangkan organik dia lebih lama panennya. Oke, ada yang bisa menambahkan? Pak, Oke, Umami? mungkin kalau pertanian organik itu lebih ramah lingkungan Apa yang daripada konvensional. Oke. Sekian. Pendapat ya? Pendapat ya? Oke, aplaus dulu. Oke, kita lanjut. Pengertian pertanian lahan kering. Oke. Saya mau tes dulu, ini apakah lahan kering apa tidak? Oke, coba kita lihat yang lain. Ini lahan kering apa enggak? Yang ini? Ya. Kering. Oke, sebenarnya tidak semuanya lahan kering. Kita harus tahu. Kita bisa membedakan lahan kering sama tanah kering, teman-teman. Ya, oke. Di sini agar untuk menghilangkan keraguan kita mengenai pertanyaan lahan kering itu apa sih definisinya? Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, lahan kering itu adalah kawasan atau daerah yang hujannya lebih rendah daripada evaporasinya. Jadi lebih banyak penguapan daripada hujan, gitu. Selanjutnya, lahan dengan drainase alamnya lancar dan bukan merupakan daerah dataran banjir atau rawa. Oke, jadi kalau hujan itu langsung hilang hujannya, airnya langsung hilang. Kemudian lahan basah alamnya seperti tanah hujan, lahan yang berada pada dataran tinggi atau upland. Biasanya di dataran tinggi seperti di KLU, ya dataran tinggi kita di sana lahan keringnya cukup luas. Lahan pertanian yang diusahakan tanpa penggenangan. Jadi tidak ada penggenangan itu bisa dikatakan lahan kering. Oke, baik teman-teman, di sini ada pertanyaan. Dari berbagai pengertian dan ciri-ciri lahan kering yang sudah diberikan tadi, sudah dijelaskan tadi, kira-kira apa pengertian lahan kering yang sebenarnya? Mengatakan siapa? Oke, Pak Safiri, silakan. Lahan kering adalah lahan yang tidak ada genangan air, yang hanya mengandalkan air hujan sebagai bahan pengairannya atau irigasi. Oke, ada yang bisa menambahkan? Oke, mungkin. Baik, lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak digunakan tanpa adanya pengenangan air, baik secara permanen maupun musiman. Oke. Coba Pak. Oke. Aplaus dulu. Jadi kalau saya bisa berikan pengertian, jadi lahan kering itu adalah hamparan lahan yang didaya gunakan tanpa ada penggenangan air, baik secara permanen maupun musiman, dengan sumber air utama berupa hujan, ya, tanda hujan, dengan irigasi terbatas, gitu. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan nih. Kenapa lahan kering memiliki peluang besar untuk dikembangkan di NTB? Ada yang bisa jawab? Oke, baik, Om Mami. Karena kita di NTB itu 80% wilayahnya itu lahan kering. Cuman yang dikembangin baru 30%, ya. Jadi kita punya peluang cukup besar buat kembangin lahan kering, Pak. Oke, baik, tepuk tangan. Jadi bagus sekali jawabannya. Jadi ini pemanfaatan lahan kering di NTB, teman-teman, tepatnya di Lombok, karena kita berada di Lombok. Lombok Tengah ada 17.000 hektar lahan kering. Kemudian di Lombok Timur ada 75.000 hektar, ya. Dan di Lombok Barat ada 141.000 hektar di lahan kering yang bisa dikembangkan. Nah, paham ya? Oke, lanjut. Nah, tapi begini teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, permasalahan lahan kering ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tekstur tanahnya itu kasar, sedilum atau pasiran. Kemudian ada kadar nitrogennya juga yang sangat kurang, ya. Kurang dari 1% atau setara dengan 24 kg per hektar. Kemampuan yang cukup rendah dalam kapasitas tukar kation dan menahan air. Nah, bagaimana mengatasinya? Solusinya adalah dengan menggunakan teknologi
budidaya tanaman lahan kering. Nah, baru kita masuk ke teknologi budidaya tanaman lahan kering itu. Materi intinya teman-teman. Ini adalah hasil penelitian saya sebelumnya. Dulu di Kabupaten Lombok Utara. Ini saya menggunakan namanya biokompos teman-teman. Ini ada juga namanya biochar. Biochar Arahayati. Ada salah satu teknologi lagi nih teman-teman yang sudah saya kembangkan sampai saat ini, namanya teknologi trichoderma. Ya, ini jamur. Tentunya teman-teman pernah melihat kue atau roti yang jamuran hijau warnanya. Nah, itu trichoderma teman-teman. Yang ini namanya trichoderma hanzayanum yang saya kembangkan sampai saat ini, jamur yang mampu mendukung pertanian lahan kering. Ketiga bahan ini ada di lab, nanti bisa kita lihat sama-sama ya. Nah, contoh keberhasilan penerapan teknologi ramah lingkungan pada menjadi lahan kering. Saya sempat dulu pernah penelitian ini menggunakan teknologi tersebut. Nah, ini jagung yang saya tanam. Jadi yang sebelah kiri ini dengan teknologi itu. Jadi dengan penerapan teknologi. Kalau yang sebelah kanan tanpa teknologi itu. Nah, jadi sangat jelas kelihatannya perbedaannya kalau dari sini lebih tinggi yang pakai teknologi ini. Jadi pertumbuhannya itu lebih bagus. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, oke, jadi ada tugas teman-teman. Ada tugas. Nanti saya akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang biochar. Kelompok yang kedua itu membahas tentang biokompos, dan kelompok 3 itu membahas tentang trichoderma. Oke, yang pembahasannya itu meliputi bahan dasarnya, cara membuatnya, bagaimana aplikasinya di lahan, dan hasil dan kesimpulannya seperti apa. Dibahas tuh teorinya nanti. Paham ya? Oke. Nah, untuk mengetahui apakah kalian paham dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada kuis ini. Kira-kira siapa yang bisa? Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian pertanian. Ada yang bisa? Oke, baik. Jadi pertanian merupakan kegiatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk meningkatkan bahan pangan. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan tadi oleh temannya. Pertanyaan berikutnya, jelaskan perbedaan sistem pertanian konvensional dan organik. Ada yang bisa? Silakan. Pertanian konvensional itu menggunakan pupuk kimia, sedangkan organik menggunakan bahan-bahan alami seperti pupuk kandang dan kompos. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Ada? Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Hamil Prima tadi benar ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian lahan kering. Nah, ada yang bisa? Ya, mungkin. Lahan kering ialah hamparan lahan yang didaya gunakan tanpa adanya penggenangan air, baik secara permanen maupun musiman, dengan sumber air utamanya yaitu berupa air hujan atau air irigasi yang terbatas. Oke, tepuk tangan Pak Mehdi. Saya tidak perlu menambahkan karena sangat kompleks sekali jawabannya. Berikutnya, jelaskan kenapa lahan kering memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Ada yang bisa jawab? Oke, baik, Pak Wan. Baik, sebenarnya seperti di pulau kita sendiri di Lombok memiliki lahan kering sekitar 83,sekian%. Sedangkan yang digunakan atau yang dikelola baru 30%. Nah, sisanya 50%. Contohnya seperti di KLU, Lodet, Lombok Tengah, sama Lombok Barat. Oke, baik, tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Oke, udah mulai memanas wawasannya. Berikutnya jelaskan konsep dasar teknologi budidaya tanaman lahan kering. Oke. Siapa? Oke, Pak Safi. Ya, konsep dasar teknologi pertanian di lahan kering. 1. Teknologi yang mampu meretensikan air. 2. Teknologi yang mampu meningkatkan tanah. 3. Teknologi yang ramah lingkungan. Dan 4. Teknologi yang mendukung pertanian berkelanjutan. Siap. Ulangan. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 macam teknologi budidaya pertanian lahan kering yang sederhana. Ada yang bisa jawab? Siapa? Oke. Pertama ada biochar atau arahayati, yang kedua biokompos atau pupuk organik, dan ketiga trichoderma atau
mikroorganisme fungi. Ya, oke. Terima kasih. Baik. Jadi cukup sederhana teman-teman ya. Teknologi budidaya tanaman lahan kering yang bisa kita terapkan dengan low budget begitu. Ada biochar, ya, ada trichoderma, ada biokompos. Itu bisa kita terapkan di lahan kering yang kita garap saat ini di KLU. Oke, berikutnya. Nah, ini ada rangkuman teman-teman nih. Ada rangkuman dari materi yang sudah saya sampaikan dari tadi dan rangkumannya. Lahan kering merupakan lahan yang hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber mata air dan tidak dapat mengalami genangan. Nah, itu intinya lahan kering itu apa. Kemudian lahan kering memiliki peluang usaha yang cukup besar di Indonesia dan teknologi lahan kering bersifat ramah lingkungan dan merupakan hasil eksplorasi sumber daya lokal tentunya. Oke, baik, semuanya paham ya? Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mungkin ada beberapa yang mau bertanya. Wah, banyak sekali ya. Fauzul, Tanaman apa saja yang bisa ditanam pada lahan kering, Pak? oke, tanaman apa saja yang bisa ditanam di lahan kering? Ada yang bisa jawab nggak? Ya? Apa yang bisa ditanam di lahan kering kira-kira? Seperti tanaman jagung, sorghum, dan lain-lain mungkin. Ya. Kaca. Ada yang lain? Kacang, mangga, apa juga? Melon, kurma. Padi bisa nggak padi? Bisa. Bisa ya Pak. Bisa Pak. Kenapa padi nggak bisa ditanam lahan kering? Karena tidak ada genangan airnya, Pak. Iya, oke, tepuk tangan. Oke. Jadi itu jawabannya Bozor ya. Oke, jadi tanaman yang bisa ditanam lahan kering itu adalah tanaman-tanaman yang sifatnya tahan terhadap air. Kemudian tadi Umi Latifah, Bagaimana cara mengoptimalkan produksi pertanian di lahan kering tanpa merusak lingkungan? oke. Bagaimana mengoptimalkan produksi lahan kering tanpa merusak lingkungan? Ada yang bisa jawab? Ada? Ayo gimana kira-kira? Oke, Pak Safi. Dengan cara menggunakan bahan-bahan organik seperti pupuk kandang atau kompos lain. Oke, ada yang lain? Sepakat ya? Ya, tanpa merusak lingkungan, kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Tanpa merusak lingkungan, tentunya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, seperti pupuk kompos, ya, yang tentunya bisa menahan air juga di sana dan meningkatkan kesuburan tanah. Oke, tepuk tangan buat Pak Sepi. Ya, satu lagi pertanyaan. Oh, Mami, tadi? Apa kelebihan lahan kering dibandingkan lahan basah? Nah, ini ada yang bisa jawab? Iya, oh. Karena tidak terlalu menggunakan air. Karena tidak perlu banyak menggunakan air. Ada yang lain? Kenapa lahan kering? Gitu. Karena seperti yang kita ketahui, lahan sawah saat ini teman-teman, lahan yang basah itu sudah banyak alih fungsi. Ya. Ada yang jadi pertokoan, mall, ya. Ada yang perumahan. Sehingga luas lahan sawah itu menurun. Nah, mau nggak mau, kita akan menggunakan lahan kering untuk mempertahankan ketahanan pangan kita. Gitu. Jadi gitu ya? Ya, gitu. Oke? Itu aja? Ya. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Saja teman-teman, sejuknya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.